Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Saya Abir Fatah. Selamat sore kawan perkasa, muslimin muslimat, santri pondok pesantren Al-Fatahiyah Miran Granti Boyolali Tulung Agung. Alhamdulillah di hari yang ke-14 sore hari ini, Sunday Islami Spesial Ramadan kembali kita hadirkan langsung dari Ponpes Al-Fatahiyah Miran Granti Boyolali Tulung Agung, kajian kitab Hikam Al-Haddadiyah yang sesaat lagi akan langsung disampaikan materinya oleh beliau Ustadz Qoyum Nafal. Dan di hari yang ke-14 ini, alhamdulillah kita sudah masuk pada pembahasan hikmah yang ke-17, dan sore ini akan mengulas seputar menolak ajakan nafsu. Langsung saja muslimin muslimat kaum perkasa, kita simak Zona Islami Spesial Ramadan kajian kitab Hikam Al-Haddadiyah bersama Ustadz Qoyum Nafal. Semoga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada semua pendengar Radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, kepada semua santri, baik santri putra maupun santri putri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, semoga kita senantiasa mendapat limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendalami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas hikmah yang ke-17. Al-hikmatu as-sabi'ata asyara, hikmah yang ke-17. Qala radhiyallahu anhu, idza da'atka nafsuka ila syahwatin fa iyyaka an taqula ujibuha fi hadhihi wa ufarrighul qalba min mutalabatiha fa innaka in ajabtaha ilaiha ta'atka ila a'dhama minha. Dikatakan idza ta'atka nafsuka, jika nafsumu mengajakmu, ila syahwatin, untuk melakukan suatu kesenangan atau syahwat, fa iyyaka antakula, maka janganlah sampai engkau mengatakan di dalam hatimu, ujibuha fi hadihi, akan aku turuti hanya ini saja. Wa ufarrighul qalba min mutalabatiha, dan hendaklah mengosongkan hati dari bujukan, rayuan atau keinginan-keinginan syahwat. Fa innaka in ajabtaha, maka sesungguhnya jika engkau menuruti keinginan nafsu, yaitu mengajak kepada kesenangan, kepada syahwat, da'atka ila a'dhama minha, maka nafsu itu akan mengajakmu kepada perkara-perkara yang lebih besar daripada syahwat yang pertama. Jadi di sini kita diingatkan bahwasanya di dalam diri kita itu selain ada hati nurani, juga ada nafsu, yang mana nafsu ini itu yang selalu diinginkan terhadap diri kita adalah mengajak pada apa-apa yang
senanginya. Jadi sudah menjadi hal yang wajar, hal yang biasa. Kalau kita melakukan sesuatu, pasti sesuatu yang kita lakukan adalah sesuatu yang kita inginkan. Kalau kita ingin katakanlah pergi, pasti menuju suatu tempat yang menurut kita tempat itu yang bagus. Begitu juga dengan nafsu yang ada pada diri kita. Maka tugas daripada nafsu yang menjadi ciri khas daripada nafsu itu adalah mengajak kepada orang yang ditungganginya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Maka di sini idza ta'atka nafsuka ila syahwatin, ketika nafsumu mengajak dirimu untuk melakukan kesenangan syahwatmu, kesenangan syahwat daripada nafsu kita, maka fa iyyaka antakula ujibuha fi hadhihi, hendaklah mengatakan jangan sampai kita mengatakan pada diri kita itu, jangan sampai kita mengatakan pada diri kita, aku turuti keinginan nafsu ini hanya sekali saja. Wong sekali saja tidak boleh, apalagi berulang-ulang. Kenapa? Karena yang namanya nafsu itu ammaratu bisu, selalu mengajak kepada kejelekan. Sedangkan kita tahu sendiri ajakan nafsu itu sangat lembut sekali. Ajakan nafsu itu sangat lembut sekali. Contohnya ketika kita belajar ilmu agama seperti ini, kadang tiba-tiba di dalam hati kita itu yang awalnya niat ikhlas karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba ada niat yang lain. Kalau kamu belajar seperti ini niatnya kok cuma mencari ridha Allah, ya rugi. Nah, nafsu mengatakan seperti itu. Ya carilah yang lain. Apa mungkin niatnya ketika belajar akhirnya supaya dilihat oleh kiainya, supaya dilihat oleh guru-gurunya. Ini ajakan nafsu. Nah, yang diajak oleh nafsu, jadi ajakan nafsu itu mudah sekali kita ingat. Apa? Pokoknya yang menuju kepada kejelekan atau menjadikan sesuatu yang awalnya kita ini melakukannya mencari ridha Allah ini menjadi berubah, yaitu bukan lagi karena mencari ridha Allah, tapi justru karena hal yang lainnya. Maka karena ajakan dari nafsu ini yang sangat jelek dan yang sangat buruk itu, jangan sampai di dalam hati kita itu mengatakan saya turuti satu kali ini saja daripada ajakan atau keinginan nafsu tersebut. Jangan sampai. Maka kalau kita disuruh untuk menolak, jangan sampai mengatakan di dalam diri kita saya akan menuruti hanya ini saja. Ini berarti otomatis menolak. Maka yang terbaik untuk kita apa? Wa ufarrigu al-qalba min mutolabatiha. Kosongkanlah hati kita dari keinginan-keinginan syahwat atau nafsu tersebut. Ini harus kita kosongkan. Nah, karena apa? Fa innaka in ajabtaha ilaiha da'atka ila a'dhama minha. Karena sesungguhnya sekali saja kita menuruti apa yang diinginkan oleh nafsu, apa yang diajak oleh nafsu, maka kita akan menuruti lagi sesuatu yang lebih besar daripada syahwat yang pertama. Jadi ketika kita menuruti keinginan nafsu yang diajak tadi, maka setelah itu
nafsu ini akan mendorong kita, akan mengajak kita untuk melakukan suatu kemaksiatan, suatu keburukan, suatu kejelekan yang lebih besar daripada yang pertama. Ini adalah nafsu. Ya, repotnya nafsu itu ada pada diri kita masing-masing. Sehingga untuk mengalahkan nafsu ini sangat sulit. Kenapa? Setiap orang ini pasti ada nafsunya. Maka orang itu akan menjadi orang yang sukses jika orang itu mampu melawan atau mengalahkan hawa nafsunya, yaitu keinginan-keinginan nafsunya. Nah, nafsu ini bisa kita katakan musuh dalam selimut. Kalau musuh kok dalam selimut, sulit sekali kita membunuhnya atau melawannya, bahkan mengalahkannya itu sangat sulit. Kenapa? Kalau kita ingin membunuh nafsu kita kok ternyata kita bunuh diri. Loh, bukan kita membunuh nafsu kita, bukan kita melawan nafsu kita, malah kita membunuh diri kita. Nah, maka dari hal tersebut kita harus mengetahui salah satu ciri yang sangat jelas pada nafsu itu, yaitu apa? Ciri yang sangat jelas pada nafsu itu adalah ammaratum bisu, yaitu mengajak kepada kejelekan. Pokoknya ketika kita di keadaan tertentu kok menginginkan melakukan sesuatu yang jelek, katakanlah, mohon maaf kalau di pondok ini biasanya kan identik dengan teman yang datang dari berbagai macam daerah. Nah, kadang kita tidak suka dengan orang yang asalnya dari daerah sana mungkin. Akhirnya apa? Mengajak bertengkar. Kalau teman saya, kamu harus membela saya, kamu harus ikut bermusuhan dengan si A atau si B. Ini berawal dari nafsu, dari nafsu. Makanya ini yang harus kita lawan, karena orang yang mengikuti atau menuruti hawa nafsu pasti dia akan menjadi orang yang rugi. Kenapa? Karena nafsu itu tidak ada puasnya. Jadi kita ini juga harus tahu bahwasanya kepuasan yang sifatnya duniawi itu kayak kita puas, tapi kenyataannya tidak ada habisnya. Maka dikatakan kepuasan yang ada di dunia itu hanyalah kepuasan yang semu. Katakan seperti ini, ketika kita tahu sebentar lagi ini kan liburan, atau dulu sampean juga di Ramadan yang kemarin kan juga ada liburan. Ketika mau pulang dari pondok gitu, ketika kita mau pulang dari pondok itu rasanya wah, dari pondok ini seneng banget gitu mboten. Nah, tapi prakteknya ketika sampai di rumah ketemu sama orang tua, sama ibu, disuruh bantu ini, ya atau tidak? Disuruh bantu itu. Nah, akhirnya sesuatu yang awalnya ketika kita pulang dari pondok ini, ketika kita masih di pondok ini adalah suatu hal yang wah sangat luar indah sekali, sangat nanti pasti akan sangat menyenangkan. Ini ketika sampai di rumah kan menjadi hal yang biasa. Gitu mboten? Karena apa? Karena ini adalah kayak puas tapi hanya semu. Kayak nanti kita akan merasakan sesuatu yang sangat indah, tapi kenyataannya kalau kita sudah menjalaninya akan biasa-biasa saja. Itulah dunia. Makanya ketika kita kok mengikuti, menuruti apa yang telah menjadi keinginan daripada nafsu kita, apa yang telah menjadi keinginan syahwat kita, maka yang akan terjadi adalah kerugian-kerugian yang sangat besar.
Kenapa kok kerugian yang sangat besar? Karena ketika kita mau mengikuti ajakan nafsu tersebut, seolah-olah ajakan itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan dan sangat memuaskan. Itu ketika kita menjalaninya ya biasa-biasa saja. Itulah dunia. Maka dari itu kita harus melawan apa yang menjadi keinginan daripada hawa nafsu kita. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Sore ini Zona Islami Spesial Ramadan masih didukung oleh RSUD Dr. Iskak Tulung Agung. Kabar Perkasa Muslimin Muslimat, kita lanjutkan pembahasan hikmah yang ke-17 kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah masih bersama Ustaz Qaiman Afal. Semoga Ustaz. Ya. Setelah kita menolak ajakan daripada hawa nafsu kita atau keinginan daripada nafsu kita, ini kita harus tahu sebenarnya yang dinamakan nafsu itu apa. Jadi nafsu yang dikehendaki dengan nafsu di sini itu apa? Yaitu ahli tasawuf mengatakan innama aradu bin nafsi makana ma'lulan min awsafil abdi wa madmuman min akhlaqihi wa af'alihi. Jadi yang dikehendaki dengan nafsu menurut ahli tasawuf yaitu makana maklulan min ausofil abdi, yaitu penyakit-penyakit yang ada pada sifat-sifat seorang hamba. Jadi kita sebagai manusia ini dalam keseharian pasti melakukan suatu aktivitas, melakukan suatu kegiatan. Nah, kegiatan yang kita lakukan itu kan akan menempel pada diri kita. Kalau kita melakukan suatu hal ini yang baik, maka kita akan memiliki sifat yang baik. Kalau kita melakukan suatu hal yang jelek, maka sifat kita adalah sifat yang jelek. Makanya di situ dikatakan kalau dengan orang lain jangan sampai membenci pada orangnya, tapi bencilah sifatnya. Kalau memang sifat itu sifat yang jelek, kalau sifat itu sifat yang baik, maka sukailah sifat beserta dengan orangnya. Nah, yang dinamakan nafsu di sini adalah penyakit yang menempel pada sifat-sifat seorang hamba. Jadi penyakit dari sifat-sifat yang menempel pada seorang hamba ini contohnya ketika ada seseorang yang melakukan suatu hal yang buruk, yang jelek, berarti kan sifatnya jelek. Maka ini yang menjadikan dia memiliki sifat jelek, inilah nafsu. Terus yang berikutnya wamat muman min akhlaqihi wa af'alihi, dan akhlaknya, akhlak kepribadian, perangainya dan wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu juga menjadi tercela. Ini adalah nafsu. Jadi dia itu menyelubung secara diam-diam, masuk secara diam-diam sesuatu yang awalnya baik, ini dia rubah menjadi jelek, diajak menjadi jelek. Itu adalah nafsu. Jadi yang awalnya kita ini memiliki sifat yang baik, apapun yang kita lakukan keseharian kita ini baik. Terus apa yang menjadi perangai kita, menjadi tingkah laku kita ini awalnya baik, setelah itu kok menjadi buruk, ini adalah hasil ajakan daripada nafsu. Makanya nafsu ini musuh tapi dalam selimut, dan ajakannya ini tidak ada hentinya, akan terus menerus ngajak. Makanya
orang ketika sudah berhadapan dengan hawa nafsu, dengan nafsunya sendiri, ini sulit. Ini sulit. Maka butuh latihan yang sangat kuat. Butuh latihan terus menerus. Awalnya ketika kita berada di pondok pesantren, sholat itu ya 5 waktu kita lakukan dengan berjamaah. Apalagi santri yang baru. Nah, santri yang baru masuk ke pondok, waktunya jamaah tepat waktu. Waktunya pulang kalau waktu libur juga tepat waktu. Waktu kembali juga sama. Tapi ketika sudah sampai 2, 3 tahun sampai 4 tahun waktunya jamaah, karena mungkin saya sudah senior, akhirnya geser belakang. 1 bulan pertama di soft pertama, bulan kedua mundur 1 soft, bulan ketiga mundur lagi. Nah, mundur terus, akhirnya apa? Akhirnya ketika hendak mau boyong, karena menganggap dirinya sudah senior, kadang milih soft yang paling depan apa paling akhir. Nah, ini loh nafsu kita. Santai saja, karena apa? Kamu ini di pondok sudah lama, sudah menjadi senior, sudah dewasa. Biarkan saja yang kecil di soft yang pertama, ini kan lebih baik. Nah, itu nafsu, ajakan daripada nafsu. Padahal kita tahu etikanya ketika berjamaah, ketika ibadah dengan Allah, supaya yang besar itu berada di yang paling depan. Kenapa? Menjadi contoh bagi yang masih kecil. Nah, itu di pondok seperti itu masih bagus. Nah, masih bagus. Ketika pulang di rumah, di rumah yang awalnya di pondok ini setiap hari jamaah, ketika sampai di rumah sholat minta di oprak sama orang tuanya. Repot lagi nih, yang awalnya jamaah sholat saja harus disuruh oleh orang tua. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena nafsu. Apalagi kalau sudah memegang HP. Wah, ini sudah memegang HP, awalnya dia tidak kenal HP. Ketika di pondok dia menjadi orang yang rajin belajar. Awal mondok dia juga rajin belajar, karena memang dari awal belum kenal HP. Terus akhirnya setelah pulang liburan, di rumah ada HP. Pertama menghubungi temannya, bagaimana kabarnya. Terus setelah tanya kabar, ternyata chattingan sama sesama jenis ini membosankan ya. Lagi langsung akhirnya dia mencoba mencari temannya yang cewek, kenalan. Bagaimana kabarnya. Terus di situ dia ketika sekolah dia belajar bahasa Indonesia, ada latihan membuat pantun, ada latihan membuat puisi. Wah, ini untuk praktek nanti ulangan puisi dan pelajaran bahasa Indonesia ya. Ini buat pantun saja sama teman yang lawan jenis. Wah, engkau sungguh dan lain sebagainya. Nah, ini terus akhirnya ini ajakan daripada nafsu. Kayak ini kayak bener kan? Siapa yang mengatakan salah? Kan tidak salah. Kenapa? Dia membuat pantun, dia membuat syair, dia membuat puisi. Ini kan juga tidak salah. Kan ada toh pelajarannya. Cuman tempatnya yang salah. Kenapa kok bisa salah? Ya karena itu memang ajakan daripada nafsu. Seolah-olah kalau kita logika ini kan juga benar kan. Hanya sekilas saja kita itu kan tidak salah, ini benar kan. Saya juga berlatih. Tapi setelah pandai membuat pantun, membuat puisi, puisinya sekarang karena saya masa-masa dewasa, saya membuat puisi tentang percintaan. Nah, ini terus akhirnya sampai ngajak ketemuan. Setelah ngajak ketemuan, ini berlanjut terus. Ini kalau tidak kita tolak dari awal, maka yang akan terjadi kita akan
terjerumuskan oleh nafsu yang ada pada diri kita. Makanya harus kita kalahkan ini. Nafsu ini harus kita lawan, harus kita kalahkan. Kalau sampai di masa belajar seperti ini ndak bisa pakai HP dikatakan katrok, ndak apa-apa. Yang penting saya bisa ilmu agama, bisa ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kan membutuhkan suatu, ketika membutuhkan kewajiban kita harus menggunakan HP, ya ala kadarnya saja, tidak usah berlebihan. Jangan sampai malah ketika di rumah waktunya habis untuk HP-nan. Nah ini sing repot ya. Itu adalah nafsu, sehingga akhlak-akhlak yang awalnya yang dimiliki itu adalah akhlak yang baik. Sholat berada di shaf pertama, sekarang berubah shaf terakhir. Terakhir itu pun jamaah nunggu jamaah dari imam selesai, jadi dia menjadi makmum daripada makmum masbuk. Repot meneh ini. Wes dadi dia bukan menjadi makmum daripada imam utama mboten, tapi menjadi makmum daripada imamnya. Imamnya ini awalnya makmum masbuk. Ditekoki, sampean kok sholat panggah ngoten, Pak niki ngamalke ngilmu. Repot meneh nek sini iki. Jadi nafsu itu cerdas sekali kalau membuat alasan. Kalau ini sampai kita turuti terus menerus, yang terjadi kita akan hancur. Akhlak yang kita miliki yang awalnya baik akan sirna berubah menjadi akhlak-akhlak yang madmumah, akhlak-akhlak yang jelek. Tumma innal ma'lulat min awsafil abdi ala nau'aini. Kemudian penyakit yang ada pada sifat-sifat seorang hamba, pada diri kita itu ada dua macam. Yang pertama yakunu kasban lahu kama asihi wa mukhalafatihi. Yang pertama itu adalah hasil daripada perbuatan kita. Jadi hasil daripada perbuatan kita seperti kamaasihi, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Wa mukhalafatihi, penentangan-penentangan yang ada pada diri kita. Contohnya ngeten, ketika sampean tahu orang yang berpuasa, maka dia dianjurkan untuk melaksanakan sahur, makan sahur. Ketika sampean dibangunkan untuk sahur, itu yang ada pada diri kita bagaimana? Langsung bangun, persiapan ambil air wudhu, langsung makan atau bagaimana? Atau pindah tempat? Pindah tempat. Ya betul. Nah, padahal kita tahu kalau kita itu sangat dianjurkan oleh agama untuk melakukan sahur, apalagi sahur yang diakhirkan. Maksud sahur yang diakhirkan itu sahur yang dilakukan di waktu yang mendekati imsak. Ini sangat dianjurkan. Nah, ketika kita tahu sahur ini sunnah dan sahur ini nanti juga akan membantu puasa kita, supaya kita ketika berpuasa ini menjadi orang yang kuat dalam menjalankannya, maka tentunya kalau kita, hati nurani kita pasti mengatakan ayo bangun sahur, pasti nurani mengatakan ayo ndang tangi. Tapi nafsu kita sik ije durung imsak, waktune ije suwe, nggih mboten. Nah, ini yang harus kita lawan. Maka mulai saat ini juga kita harus melawan nafsu kita. Jangan sampai kita menuruti nafsu kita, meskipun itu hanya sekali dan meskipun itu sulit. Nah, orang kok sudah bisa melawan hawa nafsunya, ini termasuk orang yang spesial, orang yang memang dia layak dibanggakan oleh Allah
di hadapan makhluknya yang ada di langit. Jadi dimuliakan oleh Allah, dipamerkan oleh Allah di hadapan para makhluknya, para malaikatnya yang ada di langit. Akhirnya apa? Yang ada di makhluk yang ada di bumi pun juga akan menghormatinya. Nah, itu adalah yang pertama, hasil daripada perbuatan kita. Yang kedua, wasani ahlakuhu adani atu faya fi angfusiha madmumatun. Yaitu apa? Akhlakhu ad-dani'ah, akhlak yang buruk yang bersumber dari nafsu yang tercela tersebut. Jadi akhlaknya, keinginannya ini sudah mengarah pada hal-hal yang negatif. Jadi kalau yang pertama itu kan secara dohir, jelas orang ini melakukan kemaksiatan, dia tidak melakukan sholat, berarti kan jelas dia tidak melakukan secara dohir. Yang kedua ini, dia ini masih samar, yaitu apa? Dia memiliki sifat-sifat yang tercela, itu kadang hanya di hati saja. Contohnya ketika dia melihat temannya yang sukses, dia tidak suka. Tanda tidak sukanya apa? Ada temannya yang baru pulang dari pondok, terus dia bekerja baru sebentar, dia beli mobil. Nah, karena dia tidak suka temannya beli mobil, dia ngomong, loh ini loh paling tidak beres kerjanya. Kenapa? Masa logikanya baru kerja berapa tahun sudah beli mobil? Ya apa tidak? Nah ini loh. Nah, ini adalah nafsu yang mana ini harus kita lawan. Nah, ketika kita tahu bahwa nafsu ini mengajak kepada kejelekan, kita kan harus melawannya. Bagaimana kita bisa melawan nafsu tersebut? Atau ahli tasawuf mengatakan keinginan nafsu atau nafsu itu kan dikatakan tadi penyakit. Kalau ini penyakit maka harus kita obati. Gini mboten. Kalau penyakit ya harus kita obati. Kalau sampean itu santri-santri ada yang sakit, maka yang dilakukan apa? Dibunuh atau diobati? Diobati. Nah, kalau diobati berarti kita harus mencarikan obat. Tidak boleh ketika diobati kok malah diberi obat yang tidak obatnya. Nah, nantinya malah overdosis. Wong sakit perut kok dikasih obat sakit kepala, sama sakit kantong kering. Ya tidak bisa. Sakit perut obatnya juga harus sakit perut. Kalau sakit kepala obatnya juga harus sakit kepala. Makanya ketika kita tahu nafsu ini adalah penyakit yang ada pada diri kita, maka kita harus mengobatinya. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Kita lanjutkan pembahasan hikmah yang ke-17 kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah, masih bersama dengan Ustaz Qoibun Afal. Semoga Ustaz. Ketika kita ingin mengobati nafsu atau penyakit yang ada pada diri kita atau nafsu kita, maka apa yang harus kita lakukan? Faida alajaha al-abdu wa nazalaha tangtafi anhu bil mujahadah. Jadi ketika seseorang ini ingin mengobati atau ingin menghilangkan penyakit yang ada pada dirinya, atau kita katakan di sini adalah nafsu kita. Ketika kita ingin menghilangkan nafsu kita yang ada pada diri kita atau melawan pada nafsu yang ada pada diri kita, maka yang harus kita lakukan adalah al-mujahadah. Yaitu apa? Mujahadah alastimroril, bermujahadah terus menerus, latihan terus menerus. Itu apa? Awalnya kita di pondok, kita tahu bahwasanya shaf yang paling utama ketika sholat jamaah adalah shaf yang pertama. Maka kita harus berusaha
bertempat pada shaf yang pertama. Jangan sampai geser pada shaf yang kedua. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan, kita sudah latihan terus menerus, ini nanti menjadi kebiasaan, kita akan terbiasa. Makanya orang yang rajin itu sebenarnya itu awalnya dia tidak rajin. Karena apa? Biasanya itu karena memang ada paksaan atau ada dia memiliki tugas. Gitu betul. Katakanlah orang di pondok yang dijadwalkan untuk adzan. Awalnya dia kalau mau adzan kan ya silakan, kalau tidak ya tidak. Tapi kalau dia sudah mendapat tugas, mau tidak mau dia kan harus tepat waktu untuk melaksanakannya. Gitu betul. Akhirnya setelah seperti itu, kalau sudah waktu adzan pasti hawane pengen adzan. Begitu juga kalau kita setiap hari ini menghafalkan Al-Quran atau membaca Al-Quran, awalnya membaca Al-Quran satu halaman saja, ini dalam waktu satu hari satu malam ya, kita disuruh memilih waktu terserah, pokoknya hanya satu halaman saja. Ini kalau kita tidak terbiasa mau membaca itu alasannya ada aja untuk meninggalkannya. Gini boten. Nah, kalau ini tidak kita biasakan, maka satu hari membaca satu halaman saja itu sangat berat. Tapi kalau sudah terbiasa, nanti kita akan bisa menambahnya. Bukan hanya satu hari satu halaman saja, tidak. Tapi satu hari bisa menjadi 5 halaman, bisa sampai 1 juz. Kenapa kok orang ini bisa sampai 1 juz dan tidak terasa? Karena yang awalnya dia ini berpikir saya satu hari membaca Al-Quran itu 10 menit. Awalnya 10 menit ini cukup untuk satu halaman. Ternyata dia kalkulasi lagi, ternyata untuk hari pertama sampai ketiga masih sama. Hari keempat sampai kelima, ternyata ada tambahan, yaitu 2 halaman. Padahal waktunya sama-sama 10 menit. Karena dia sudah terbiasa untuk duduk selama 10 menit, akhirnya 10 menit itu terasa sangat cepat, sediluk. Nah, akhirnya ditambahi meneh 10 menit. Ini akan sama ketika kita memegang HP. Awalnya kita memegang HP 1 jam itu sudah sangat lama sekali, ya betul. Akhirnya 1 jam itu kayak waktu yang sangat singkat. Nah, karena tidak tahu, entah ada apanya di dalamnya itu tidak tahu. Nah, setelah itu nambah lagi. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang beruntung, kita harus ingat dawe ulama-ulama terdahulu, para pendahulu kita, mudah saja. Coba kamu bandingkan waktumu ketika beribadah dengan waktumu ketika di luar beribadah. Seperti ketika kamu sholat itu, lihat kamu sholat itu berapa menit. Coba kamu bandingkan dengan kamu membawa HP, kita bermain HP, kita bandingkan. Kita sholat 5 menit rasanya lama apa sebentar? 5 menit 5 menit loh ya. Kalau pegang HP 10 menit terasa apa tidak? Kayak hanya baru nyentuh. Ini loh, kalau kita ingin sukses dalam menjalani dunia ini sehingga nanti kita bisa menjadi orang yang beruntung di akhirat, maka kegiatan kita ini kita bandingkan. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita lihat kita waktu sholat itu berapa menit sih? Kita waktu megang HP itu berapa menit sih? Ketika kita ngopi itu berapa menit? Kok tumbas kopi sak cingger ngentekno dingklek harep. Nah, ini kita bandingkan. Jadi
Dengan seperti itu nanti ketika kita beribadah, ketika kita memang benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala, ini benar-benar bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sudah sholat waktunya maksimal 5 menit ditambah hatinya mikir HP, hatinya mikir durung bales WA. WA itu apa? Wausan Al-Qur'an. WA. Ngoten. Nah, cerita nggih, ana bocah cilik kok nyekel HP terus. Lagi apa, Dik? Sedang WA-an, Pak. Oh, WA itu apa? Karena mungkin yang itu belum tahu. WA itu wawasan Al-Qur'an. Oh. Ternyata WA itu WhatsApp. Nah, beda kan? Nah, kalau nafsu itu bisa saja merekayasa sesuatu yang awalnya itu jelek kayak baik, tapi kenyataannya juga jelek. Maka mujahadah yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah qala al-hafidz fil fathi fa amma mujahadatun nafsi fa ala ta'allumi umurid dini. Maka mujahadah yang harus kita lakukan itu adalah kita harus belajar ilmu agama, umurid dini, urusan agama. Kita harus belajar urusan agama sehingga nanti kita bisa membedakan mana yang kategori keinginan nafsu. Kenapa? Karena kita juga tidak boleh kalau saya melakukan ini karena nafsu berarti saya lebih baik tidak melakukan. Nah, Contohnya ketika kita ingin sholat, daripada nanti saya sholat tidak fokus, tidak bisa khusyuk, lebih baik saya tidak sholat. Ini salah lagi, karena di situ juga ada nafsunya lagi. Ya harus kita sholat meskipun tidak fokus. Tapi PR kita bagaimana kita bisa fokus, karena kita tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika kita beribadah kok kita malas, maka malas kita itu harus dilawan. Makanya ada yang mengatakan jika engkau ingin melakukan sesuatu tapi kok dirimu ini malas, maka yang penting engkau lakukan saja, jangan turuti malesmu. Kenapa? Karena orang yang malas ini adalah orang yang sangat dibenci juga. Kenapa dibenci? Karena dia tidak melakukan apapun. Dia tahu itu baik. Kenapa dia tidak dilakukan? Malas. Dia tahu itu jelek. Kenapa kok tidak ditinggalkan? Karena apa? Malas. Maka malas itu kalau kita ibaratkan santri yang sedang ujian, orang malas itu dia saat ujian dia datang di tempat ujian. Ketika dia datang di tempat ujian ternyata soalnya sulit. Kertas nggih, soal sulit kertas mboten. Soale angel. Delalah lho. Pertanyaane iki kok materine ndak sesuai sing disinani. Akhirnya dia hanya diam saja, tidak nulis apapun di lembar jawab. Ya dia nanti meskipun itu dia memang benar-benar dia tidak tahu, dia tidak bisa, karena dia tidak mengerjakan sama sekali, ya tidak dapat nilai. Anggapan daripada guru apa? Dia tidak mengerjakan dan dia bahkan kalau tidak ada daftar hadirnya bisa dikata dia ini tidak hadir. Tapi kalau si siswa ini, si santri ini kok mengerjakan semampunya meskipun tahu jawabannya itu salah, pasti ada nilai tersendiri. Biasanya kalau isian itu biasanya kan ada nilai karena dia telah mengerjakan. Mungkin yang awalnya nilai 5 karena dia mengerjakan meskipun salah, karena dia tahu ini sudah ada usaha, nilainya menjadi 1 atau setengah. Kan lumayan
daripada tidak mengerjakan sama sekali. Makanya jangan sampai menjadi orang yang malas atau pemalas. Nah, setelah kita mengetahui itu nafsu dan bagaimana mujahadahnya, yang mujahadah yang pertama tadi adalah kita mempelajari ilmu-ilmu agama, kita mempelajari urusan-urusan agama. Yang berikutnya adalah tumma alal amali biha. Ketika kita tahu ilmu agama ini, maka kita harus melakukan ilmu tersebut, kita amalkan. Nah, kenapa? Karena orang yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan kasajari bila tamarin, seperti pohon yang tidak ada buahnya atau tidak ada hasilnya. Maka ketika kita memiliki ilmu, yang harus kita lakukan untuk mengalahkan nafsu kita, kita harus mengamalkan ilmu kita tersebut secara terus menerus. Kemudian setelah kita mengamalkan ilmu kita, kita mengajarkan ilmu kita. Nah, setelah kita belajar ilmu tentang agama, kita amalkan. Setelah kita amalkan, langsung kita ajarkan, kita sebarkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, minimal diri kita dan keluarga kita. Ini adalah salah satu mujahadah atau berbagai mujahadah yang harus kita lakukan untuk melawan hawa nafsu kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi pembahasan hikmah yang ke-17 dari kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah pada sore hari ini. Dan sebelum kita akhiri Zona Islami Spesial Ramadan sore ini, akan disampaikan kesimpulan singkat dan juga nanti ditutup dengan lantunan doa. Semoga Ustaz. Yang terakhir, jadi intinya terhadap apa yang telah menjadi ajakan hawa nafsu, kita itu harus melawannya. Kenapa? Ta'arraf an-nafsa la ta'man ghawa ilaha fan nafsu ahbasu min sab'ina syaitonan. Jadi di ahli syair ini mengatakan bahwasanya kenalilah hawa nafsumu, ta'arrafin nafsa, kenalilah hawa nafsumu, la ta'man ghawa ilaha, dan janganlah kamu merasa aman dari tipu daya nafsu tersebut. Kenapa? Fan nafsu ahbasu min sab'ina syaitonan, karena sesungguhnya nafsu itu lebih jahat daripada 70 setan. Makanya kita sebagai seorang mukmin, orang muslim, yang harus kita lakukan adalah kita harus mendidik jiwa atau nafsu kita, dan kita harus membersihkannya serta mensucikan diri kita, dan juga kita tidak boleh merasa aman terhadap hawa nafsu, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Hikam Al-Haddadiyah, idza ta'atka nafsuka ila syahwatin, jika nafsumu mengajak kepada syahwat atau kesenangan daripada hawa nafsu tersebut, fa iyyaka an taqula ujibuha fi hadhihi, maka jangan sampai engkau mengatakan di dalam dirimu, akan aku turuti hanya ini saja, satu kali saja tidak boleh. Wa ufarriqul qalba min mutalabatiha, dan hendaklah kita kosongkan hati kita dari keinginan-keinginan atau menuruti hawa nafsu tersebut. Kenapa? Fa innaka in ajabtaha ilaiha da'atka ila a'dhama minha, karena jika kita ini menuruti ajakan nafsu satu kali saja, maka nafsu ini akan mengajak atau akan mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan yang lebih besar, keinginan nafsu yang lebih besar. Padahal kita tahu nafsu itu ammaratum bisu, nafsu itu mengajak kepada kejelekan. Kalau sampai kita ini mengikuti
keinginan nafsu kita, maka kita akan menjadi orang yang rugi baik di dunia maupun di akhirat. Itu hal tersebut marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang memang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang mampu melawan hawa nafsu kita, sehingga akhir daripada hayat kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, dan harapan setelah kita meninggal dunia ini, setelah hari akhir nanti kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi ulumina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi ahlina wa zawjatina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa syaikhina wa jama'atina, wa barik lana fi mautina wa fi ba'da mautina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma an'isna bil mautatil ula wal wiladatis tsaniya wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi muslimin muslimat kawan perkasa Sunnah Islami spesial Ramadan sore hari ini. Insya Allah kita akan kembali lagi di tempat yang sama pada hari Kamis 15 Ramadan 1444 Hijriah besok. Adzan maghrib akan tiba di jam 17:38. Saya Amir Fatah pamit. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.